Al-Awar, setan penyeru zina, memoles kesesatan agar tampak baik dan menarik hati adalah jurus abadi iblis dan antek-anteknya. Bahkan inilah jurus pertama iblis sebelum menggoda manusia untuk bergumul dengan dosa. Allah berfirman, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Hijr ayat 39. Maka setan menghiasi perbuatan keji terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan menyesatkan manusia. Ibnul Qayyim mengomentari ayat tersebut, di antara strategi iblis adalah menyihir akal secara kontinu hingga terpedaya, tidak ada yang selamat darinya kecuali yang dikehendaki Allah. Dia menghiasi perbuatan yang hakikatnya menimbulkan mudorot sehingga tampak sebagai perbuatan yang paling bermanfaat. Begitupun sebaliknya, dia mencitrakan buruk perbuatan yang bermanfaat sehingga nampak mendatangkan mudorot. Komandan setan penyeru zina. Strategi yang sama ditempuh oleh iblis laknatullah alaih untuk menyebarkan luaskan perbuatan zina yang merupakan dosa besar di dalam Islam. Tidak hanya itu, iblis menjadikan hal ini sebagai target utama, sehingga dia melakukan sayembara bagi setan manapun yang mampu menjerumuskan manusia kepada zina, maka iblis akan memakaikan mahkota di kepalanya sebagai tanda jasa. Rasulullah bersabda tentang hal ini. Jika datang pagi hari, iblis menyebar para tentaranya ke muka bumi lalu berkata, "Siapa di antara kalian yang menyesatkan seorang muslim akan aku kenakan mahkota di kepalanya." Salah satu tentaranya menghadap dan berkata, "Aku terus menggoda si fulan hingga mau menceraikan istrinya." Iblis berkata, bisa jadi dia akan menikah lagi." Tentara yang lain menghadap dan berkata, "Aku terus menggoda si fulan hingga ia mau berzina." Iblis berkata, "Ya, kamu yang mendapat mahkota." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, disyahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahih No. 1280. Iblis juga menyiapkan pasukan khusus yang dikomandani oleh anaknya sendiri bernama Al-Awar. Mujahid bin Jabar, murid utama Ibnu Abbas menyebutkan bahwa iblis memiliki 5 anak, satu di antaranya bernama Al-Awar. Dia memiliki tugas khusus menyeru orang untuk berbuat zina dan menghiasinya agar nampak baik dalam pandangan manusia. Talbisul Iblis, Ibnu Al-Jauzi hal. 41. Al-Awar juga merekrut para setan dari golongan manusia sebagai tim sukses untuk mengkampanyekan perbuatan zina. Segala cara ditempuh, segala sarana dan media digunakan. Memasang banyak umpan. Sebagaimana seorang pemancing, dia harus memasang umpan agar ikan mau mendekati kailnya. Maka setan memasang umpan agar si korban mau mendatangi perangkapnya. Umpan tersebut berupa nisa'un kasiyat, ariak, wanita yang berpakaian telanjang, pornografi, porno aksi dan perangkatnya. Umpan tersebut dipasang di tempat-tempat yang strategis, sehingga memungkinkan bagi mangsa untuk melihatnya. Di antara tempat strategis tersebut adalah televisi dan media cetak. Maka jika kita lihat di televisi kita banyak berjejal wanita yang berpakaian tapi telanjang, lagu dan tarian erotis, film-film jorok yang bisa disaksikan oleh semua orang. Itu pertanda setan Al-Awar telah berhasil merekrut banyak orang untuk dia jadikan sebagai umpannya. Demikian pula dengan tabloid, koran dan majalah-majalah berjenis kelamin, XXX, yang menjadikan pornografi sebagai menu utama. Dibumbui dengan istilah penyedap rasa. Al-Awar tidak membiarkan umpan-umpan itu menyebar begitu saja. Karena masih banyak orang-orang waras yang akan merusak umpannya. Akan banyak orang-orang sehat yang akan menegur, mencela dan memusuhinya. Untuk itu, dia menciptakan istilah dan kilah sebagai penyedap rasa. Sehingga yang antipati menjadi netral, yang netral menjadi simpati, yang simpati menjadi bala tentaranya. Di antara istilah yang diilhamkan Al-Awar kepada para anteknya dari golongan manusia adalah menamakan budaya telanjang sebagai bentuk kemajuan, pacaran sebagai upaya penjajakan dan persiapan, nyanyian jorok dan tarian erotis sebagai seni dan porno aksi disebut sebagai kebebasan berekspresi. Bisa dibilang bahwa menamakan perbuatan keji dengan istilah yang berasumsi baik adalah jurus tersendiri di antara jurus iblis yang diwariskan kepada generasinya. Seperti ketika dia memujuk Adam dengan perkataannya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surat Taha ayat 120.
Dia menyebut pohon yang dilarang dimakan buahnya dengan pohon huldi, pohon yang apabila dimakan buahnya menyebabkan dia kekal di jannah. Tidak berbeda dengan yang dilakukan setan hari ini, mereka memberi istilah perbuatan keji dengan nama yang disukai hati. Informasi yang menyesatkan diiringi dengan gambar yang menggiurkan jika datang secara bertubi-tubi akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa, atau seakan kebenaran yang layak untuk dibela. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa dengan pemberitaan yang terus-menerus, berita dusta dianggap fakta, kesesatan menjelma sebagai kebenaran dalam pandangan manusia. Konon media barat tidak mengenal berita yang benar atau yang salah, tetapi berita cerdas atau bodoh. Berita cerdas adalah yang dikemas sehingga tak nampak kedustaannya, sedangkan berita bodoh adalah berita yang tampak kedustaannya. Nampaknya usaha Alawar dan bala tentaranya betul-betul menuai panen raya. Begitu banyak generasi kita yang jatuh ke dalam pelukannya. Mereka mengikuti bujuk rayu Alawar, mendatangi umpannya, lalu menelan kailnya. La haula wala quwata illa billah. Akan tetapi, tidak sepantasnya kita berputus asa, karena betapapun gigihnya usaha setan, bagi orang yang beriman dan konsisten dengan keimanannya, tipu daya setan itu lemah, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surat An-Nisa, ayat 76. Menjauhi umpan setan, merusaknya hingga nampak maksud jahatnya di hadapan manusia adalah sebagian solusi dan benteng bagi kita dan umat Islam dari serangan Alawar dan bala tentaranya, wallahul muwaffiq. Majalah Ar-Risalah.